Shalom saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah kepada Tuhan. Saya percaya pagi ini kita datang dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena kita terima sukacita yang daripada surga. Oleh sebab itu saudara, mari pagi ini kita puji Tuhan kita dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Saudara, pagi ini terus buka hatimu, terus rindukan Tuhan dalam hidupmu pagi ini. Naikkan pujian syukurmu bagi Yesus pagi ini. Dia yang layak disembah. Terima kasih Yesus, Kau baik, sangat baik. Sangat baik Kau Yesus, Kaulah perlindungan, Kaulah pertolongan, kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih.
maka ku percaya. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya sangat bersyukur karena diberikan peluang untuk menyampaikan Sunday Devotion pada kali ini. Nah saudara-saudara, di dalam devotion pada kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua dengan tema Tuhan tidak pernah jauh. Nah saudara-saudara, apa yang kita paham tentang Tuhan itu tidak pernah jauh? Apa yang kita mengerti tentang Tuhan itu maha hadir? Apa yang kita tahu tentang Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita? Nah saudara-saudara, sebagai umat Kristen, sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang-orang yang mengatakan diri kita ini hamba Tuhan ataupun pelayan-pelayan Tuhan, kita harus sadar
bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah menjauh daripada kita. Tuhan itu tidak pernah membuang kita, saudara-saudara. Nah, hari ini saya ingin membawa saudara-saudara untuk membaca satu petikan dari firman Tuhan di Mazmur 139 dari ayat ke-7 sampai yang ke-10. Saudara-saudara, di ayat yang ke-7 berkata seperti ini, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku." Nah, saudara-saudara, pemazmur di dalam Mazmur yang sudah kita baca sebentar tadi itu, Daud sedang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Di ayat yang ke-7 Daud berkata seperti ini, saudara-saudara. Dia mengatakan bahwa di manakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Nah, saudara-saudara, ini sebuah ungkapan dari seorang Daud, dari hati Daud yang mengatakan, yang ingin dia sampaikan kepada Tuhan bahwa di manakah dia dapat bersembunyi daripada Tuhan, di manakah dia dapat lari daripada roh Tuhan. Di ayat 8 mengatakan seperti ini, "Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Dan jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada." Daud berkata seperti itu, saudara-saudara. Nah, ini di ayat 8 ini membuktikan bahwa di mana sekalipun kita berada, di mana sekalipun kita pergi, bahkan di mana sekalipun kita mau bersembunyi, mau menjauhi Tuhan, kita tidak akan dapat menjauhinya. Karena roh Tuhan berada di setiap tempat. Roh Tuhan berada di mana-mana, saudara-saudara. Di ayat yang ke-9 berkata seperti ini, "Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku." Di ayat ke-10 ini menceritakan kepada kita ataupun memberikan kepahaman kepada kita tentang penyertaan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang Tuhan itu sentiasa bersama-sama dengan kita. Daud sedang mengajar kita, saudara-saudara, bahwa kita itu harus benar-benar sadar, kita itu harus benar-benar tahu, kita itu harus benar-benar paham bahwa Tuhan itu maha hadir di mana saja pun kita berada, di mana sekalipun kita pergi, saudara-saudara. Apa sekalipun kondisi kita, apa sekalipun yang sedang kita alami, apa sekalipun pergumulan yang sedang kita alami pada saat ini, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang ada kita yang meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Nah, ada suatu ilustrasi tentang sebiji durian. Ada sebuah ruangan, saudara-saudara, yang di dalamnya disembunyikan sebiji durian yang sudah masak. Nah, ketika itu ada juga 2 orang pria berada di dalam ruangan tersebut. Pria yang pertama, ketika dia terhidup wangi durian itu, maka dia tercari-cari, di mana ada durian? Di mana durian ini diletakkan? Di sini pasti ada durian, kata pemuda yang pertama. Dan yang kedua pula, dia juga terhidup, dia juga menikmati aroma dari durian tersebut dan berkata, di sini ada durian. Kemudian dia keluar. Nah, saudara, ada 2 type manusia yang kita harus coba pahami. Yang pertama, yang suka, yang mencintai roh Tuhan, dan yang kedua, yang tidak mencintai Tuhan. Tapi saudara-saudara, yang harus kita paham, kedua-dua type ini Tuhan tidak pernah tinggalkan. Bahkan kedua-dua ini mengalami Tuhan, mengalami roh Tuhan. Tuhan itu berada di tengah-tengah mereka. Roh Tuhan berada di sekitar mereka, hadir bersama-sama dengan mereka. Tapi apa yang membedakan adalah respon. Si pemuda pertama tadi, saudara-saudara, tentang durian tadi, dia tercari-cari di mana durian tersebut disembunyikan. Tapi yang satu malah keluar, lari. Nah, saudara-saudara, yang harus kita pahami di sini adalah respon kita kepada Roh Allah, respon kita kepada Roh Kudus, respon kita kepada Roh Tuhan itu sendiri. Adakah
ketika kita sedang mengalami Tuhan, kita semakin rindu untuk mencari-cari Dia, semakin rindu untuk menemukan Dia, semakin rindu untuk mendapatkan Dia, ataupun kita keluar. Nah, saudara-saudara, saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada kita. Ada sebuah keluarga yang hidup bahagia. Mereka mempunyai 2 orang anak yang hyperaktif. Nah, pada suatu hari, saudara-saudara, anak yang nomor 2 yang hyperaktif ini hilang dari rumah. Dan ibu dan bapak si anak ini tercari-cari, bahkan si ibu sudah menangis-nangis karena anak itu hilang. Dan kemudian saudara, seisi rumah tersebut, karena di dalam keluarga tersebut masih tinggal abangnya, adiknya, dan kemudian mereka berpencar mencari anak tersebut. Yang lain ke bukit, yang lain ke hutan, dan yang ada seorang yang pergi ke sungai. Nah, saudara-saudara, ketika yang seorang yang pergi ke sungai itu, dia sampai di sungai, dia menemukan anak tersebut yang berumur 4 tahun itu bermain-main di sungai. Nah, bersyukur saudara-saudara karena anak itu terus ke sungai dan dia tidak pergi ke jembatan, karena jembatan untuk kereta itu tiada dinding. Saya rasa saudara tentu sudah tahu apa yang sedang saya ingin sampaikan. Kalaulah si anak tersebut pergi ke jembatan, pasti dia akan bermain-main di serang jembatan tersebut dan ada kemungkinan untuk terjatuh di sungai. Nah, saudara, apa yang mengherankan, apa yang menjadi mukjizat di sini adalah ketika si anak yang berumur 4 tahun ini keluar dari rumah, ada satu yang menemani dia, yaitu anjing mereka. Nah, saudara-saudara, anjing itu menemani anak yang berumur 4 tahun ini sampai ke sungai. Dan anjing ini menggonggong-gonggong sehingga didengar oleh orang yang mencari dia itu. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu hadir, Tuhan itu mengirimkan penolong, Tuhan itu menolong kita dengan berbagai cara. Bukan dengan tangan Tuhan sendiri menolong kita dengan tangannya, tapi dia mengirimkan seseorang, bahkan dia mengirimkan anjing untuk menolong si anak ini. Karena begini saudara-saudara, si anak ini berada di sebelah atas dan anjing itu menjaganya di bawah. Sepertinya anjing itu berpikir kalau saja nanti dia hanyut. Nah, saudara, Tuhan membuktikan bahwa dia menyertai umatnya. Tuhan membuktikan bahwa dia menyertai kita. Tuhan membuktikan bahwa dia menyertai walaupun anak kecil, dan memberikan pertolongan dengan seekor anjing. Saudara-saudara, mari kita meresponi roh Tuhan. Mari kita benar-benar mencintai Tuhan. Bahkan mari kita benar-benar ambil tahu bahwa Tuhan itu tetap bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dia tetap berada bersama-sama dengan kita di segala kondisi, segala apapun yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati.